Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan mengawali pembelajaran di semester 2 ini. Bagaimana setelah anak-anak kemarin liburan? Menyenangkan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan liburannya kemarin bisa bermakna untuk anak-anak semuanya. Nah, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita buka dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pertama di semester 2 ini, anak-anak semuanya kita akan memasuki buku tema ke-6. Di pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 pada buku tema ke-6 ini, kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Anak-anak masih ingat semuanya pada pertemuan di semester 1, pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak semuanya, apakah masih ingat apa itu yang disebut dengan proklamasi? Proklamasi Indonesia. Ya, betul sekali. Yang disebut dengan proklamasi itu adalah deklarasi. Jadi kalau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atau kemerdekaan negara Indonesia, berarti mendeklarasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada seluruh rakyat dan negara-negara lain di dunia bahwa Indonesia atau suatu negara itu telah merdeka. Itu yang disebut dengan proklamasi kemerdekaan, terutama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mengumumkan kepada rakyat dan negara lain bahwa Indonesia sudah merdeka. Tanggal berapa deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia itu? Pasti anak-anak semuanya sudah pada tahu ya, bahwa deklarasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana pada tanggal tersebut menjadi momen yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan itu menjadi tanda berakhirnya masa penjajahan dan awal bagi negara kita Indonesia. Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang ya anak-anak semuanya dalam menggapai kemerdekaan, dan itu diperjuangkan dengan darah ya. Jadi rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu tidak dengan mudah, tapi dengan memperjuangkan nyawa mereka, dan itu sangat bermakna sekali bagi bangsa Indonesia ya. Walaupun rangkaian peristiwa bersejarah proklamasi itu terjadi atau berlangsung sangat singkat ya, jadi hanya dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi untuk mencapai titik itu, rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia membutuhkan waktu yang sangat panjang agar bisa mendeklarasikan kemerdekaannya. Jadi walaupun sangat singkat tapi memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Agar semakin paham tentang proklamasi kemerdekaan, termasuk nanti akan maknanya, simak penjelasan pada video berikut ya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan,
sosial. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpatik rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Perjalanan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk melindunginya dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda, Soekarno, dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maida untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Berikut adalah gambar naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian, pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih. Saat ini, tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan, baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan.
Berikut ini perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Dan yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan di masyarakat. Nah, sangat jelas sekali ya pemaparan yang disampaikan oleh video yang telah kalian tonton tersebut. Nah, di situ bisa menunjukkan bahwa ternyata sangat panjang perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Maka tidak salah lagi jika proklamasi kemerdekaan itu sangat bermakna besar bagi bangsa Indonesia, terutama rakyat Indonesia. Sekarang silahkan kalian buka buku tematik tema ke-6 untuk kelas 6 di halaman 4. Nah, pada halaman 4 tersebut di situ ada teks bacaan yang berjudul Makna Proklamasi Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Sekarang silahkan kalian baca sebagai tugasnya, kemudian kalian ceritakan kembali teks bacaan yang sudah kalian baca tersebut di buku tematik 6 halaman 4. Nah, jadi tugasnya adalah menceritakan kembali atau menyampaikan dengan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, sampai tugas menceritakan kembali teks bacaan pada halaman 4. Silahkan dikerjakan, semoga lancar, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Awali semester 2 ini, semoga anak-anak semakin semangat dalam belajarnya dan bisa lulus dengan hasil yang maksimal nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Semangat terus semuanya ya.